Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum lur. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita. Channel yang khusus motovlog gibah. Terus yang digibahin apa, Mas? Ya nggak tahu nanti. Simak saja pokoknya. Aduh, wah, digolekin yang ini tau aku patah ini. Piye tuku apa ya? Udah terlanjur ya, irit. Oke lur, ini perjalanan pulang kerja lur. Habis dari pulang kerja tadi, masuk jam 5 pagi hari Minggu. Biasanya motovlog pada ngumpul San Mori. Kalau aku San Morinya terlalu meruput, jam 5 pagi sudah berangkat kerja. Pulang jam 2 gitu lur. Wis, mobil jambret keren tenan nih. Ini Pak, ini kalau misalnya mobil yang kayak gini, wah, sudah masuk ke dalam mobil hobi ini. Harganya ya malah sudah tinggi banget, apalagi di yang bagian belakang itu loh, dikasih ornamen aksesoris, kasih aksesoris semacam bahan peledak, bahan bakar cadangan loh, kayak di mobil-mobil tempur. Keren banget beneran. Ini yang punya ini kalau nggak orang kaya nggak mungkin. Mobilnya mobil hobi itu lur, mantep. Oh ya, daripada ngomong ngalor gitu nggak jelas, ini nih ada salah satu cerita dari temanku. Nah, dia kan sudah berkeluarga dan sudah punya anak, tapi sering mengeluh, sering curhat padaku kalau katanya pendidikan pada masa pandemi seperti ini benar-benar merugikan dia gitu loh lur. Nah dia kan sibuk kerja sementara pemerintah mencanangkan untuk belajar dari rumah. Otomatis anaknya itu bisa mengerjakannya itu lewat via online. Pokoknya gimana ya, kayak semacam nanti gurunya itu ngasih tugasnya disuruh mengerjakan LKS halaman ini, nanti kalau bisa dikumpulkan paling lambat jam 8 malam gitu lur. Lah yang dikeluhkan adalah karena temanku itu kerjanya kebetulan masuknya pagi terus, sementara pulangnya itu juga mendekati jam-jam 8. Ketika dia pulang dari tempat kerja, anaknya sudah tidur. Kendalanya seperti itu, dia sering nguring-nguringan ini. Oh. Karena nggak bisa mengerjakan, anaknya nggak bisa mengikuti pelajaran, lah gimana? Ini kalau pendapatku secara awam loh ini ya. Aku bukan ahli atau apalagi yang berani mengkritik pemerintah, itu bukan cuman pendapatku sebagai orang awam aja. Kalau menurutku ya lucu aja sih lur. Tempat wisata dibuka, mall, hotel dibuka, tapi sekolah kok ditutup, kan yo aneh tuh. Nanti kalau sekolah dibuka, nanti malah jadi klaster baru, gimana? Alasannya pasti gitu. Sekarang gini aja deh, kalau misalnya dipikir-pikir, terus tempat wisata itu kalau emangnya misalnya dibuka itu tidak berpotensi sebagai klaster COVID baru, ya berpotensi. Sama aja sebenarnya, antara sekolah buka sama tempat wisata buka itu sama-sama berpotensi sebagai klaster baru, walaupun sama-sama menggunakan protokol kesehatan. Kalau pemerintah berani membuka tempat wisata, ya otomatis ya sekolah itu sebisa mungkin juga mulai dibuka gitu loh. Ini kalau pendapatku saja loh lur. Karena apa? Karena kalau aku nonton di sosial media, di berita-berita itu banyak banget kendala dari belajar dari rumah. Kalau untuk saya kan kebetulan tinggalnya di kota lah, hitungannya di kota, soalnya sinyalnya nggak begitu rewel gitu loh, gampang buat sinyalnya itu sih enak.
Tapi untuk saudara-saudara kita ya misalnya tinggalnya di pegunungan atau di pelosok-pelosok sana yang sinyalnya sulit kayak gitu kan, yo kasihan toh lur. Ada berita itu nggak bisa ngerjain tugas karena nggak punya alatnya, nggak punya HP. Itu juga ada lur. Itu kan juga jadi kendala lur. Pokoknya itu cuma salah satu aja ya, salah satu kendala saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi kendala-kendala lainnya yang tentang belajar dari rumah. Motor ini jian tenan. Malah bingung tuh aku tadi mau ngomong apa, malah lupa gara-gara ada motor lewat knalpotnya blombong gitu. Blombongannya kayak nggak enak didengerin. Ya dia pikir paling motornya paling keren sendiri. Ya udahlah, biarin aja lah, nanti juga lama-lama ketangkep polisi. Nah kembali lagi ya, bahas masalah pendidikan di masa pandemi ini. Untuk anak, untuk perkembangan anak, tak pikir juga tidak begitu bagus deh. Soalnya yo gimana pun yang namanya anak itu butuh bukan hanya pendidikan yang formal gitu deh, yang seperti pelajaran bahasa, pelajaran matematika dan lain-lain, tapi kan fungsi dari guru bertemu dengan guru langsung adalah juga pendidikan yang lain lur. Terus masalah pembayaran juga, masalah pembayaran bulanan. Temanku itu juga mengeluh, aduh ada lagi. Temanku itu juga mengeluh lor, kalau sering di apa itu namanya, di Uber suruh pembayaran SPP bulanan itu disuruh tepat waktu, dikasih surat edaran kayak gitu. Nah temanku tuh mengeluhnya apa? Mengeluhnya gurunya aja kerjanya minim kok, masa kalau masalah untuk SPP mintanya on time kan yo lucu. Nah itu keluhannya temanku kayak gitu. Nah kalau di sini, kalau aku menyingkapi hal itu ya serba salah ini kalau misalnya aku ngomongnya membela temanku, nanti disangkanya malah jadi masalah baru, malah jadi hujatan baru. Ya pokoknya jalan satu-satunya kalau menurutku ya, solusi yang bisa dilakukan adalah ketika tempat wisata dibuka, yaitu kalau bisa dibarengi dengan sekolah itu juga dibuka, dengan catatan apa? Dengan catatan ya seperti biasa, protokol COVID-nya itu diperketat, kalau perlu disuper ketat gitu. Bukan berarti kita harus anak-anak kita itu harus disuruh belajar dari rumah gitu, enggak gitu. Dan ketika masuk sekolah itu anak-anak disuruh pakai masker, disuruh pakai face shield, terus tempat duduknya itu dikasih jarak-jarak gitu. Kalau perlu kan, yang biasanya anak sekolah itu pulangnya jam 12 siang gitu, kalau perlu jam 10 siang aja sudah dipulangin, nggak masalah kan. Yang penting selama kegiatan belajar mengajar itu bisa bertatap muka dengan langsung pada gurunya, itu akan lebih bisa membuat anak lebih memahami pelajaran daripada harus terus-terusan dibimbing oleh orang tuanya. Orang tuanya kan nggak ada basic ya, setiap orang tua kan beda-beda, ada yang dari sononya sudah basic ilmu pengetahuan, tapi kan ada juga yang tidak begitu mahir dalam bidang pendidikan gitu loh. Jadi ngajari anaknya itu terkadang malah sampai dibentak-bentak itu. Aku malah merasa kasihan pada anaknya loh, kalau misalnya lihat kayak gitu, dibentak-bentak oleh orang tuanya karena nggak bisa ngerti, anaknya nggak bisa memahami materi pelajaran, sementara disuruh ngumpulin cepet-cepet.
dikasih deadline. Itu juga mempengaruhi perkembangan psikologi dari si anak juga sih. Jadi kalau menurutku ya, ini menurut pendapat awam, untuk saat ini ya belajar dari rumah tuh kurang kayaknya kurang efektif. Lebih efektif lagi kalau bertemu tatap muka, akan tetapi protokol covidnya diperketat, tetap dijalankan. Itu kalau menurutku lebih efektif yang seperti itu. Jadi bagi orang tua yang misalnya kerja itu bisa ninggal anaknya gitu loh, itu dengan tenang gitu loh. Raketong nanti setiap malamnya dia mereview nanti pelajaran anaknya itu kurangnya apa, dia bisa menambahi gitu kan, jadi lebih enak toh lur. Dan mohon maaf kepada pihak-pihak manapun yang merasa tersinggung. Kalau menurutku sih aku nggak nyinggung ini, aku cuma ngasih unek-unek gitu. Apabila ada yang pihak-pihak tersinggung, sekali lagi mohon maaf ya dengan perkataan-perkataanku tadi. Semoga saja ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk menang bersama antara pihak pengajar ataupun yang diajar gitu. Dari Kike punya cerita, mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.